Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Selamat Idul Adha ya teman-temanku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat, bahagia, dan banyak rezekinya, amin. Ini pagi-pagi aku udah manasin soto ceker ya, yang semalam aku masak. Jadi pagi-pagi aku tinggal panasin aja dan siapin beberapa pelengkap untuk sotonya. Ini aku lagi iris-iris beberapa bahannya, tapi nanti mau aku tinggal ya karena kita mau sholat dulu. Oke, alhamdulillah udah selesai sholat lebaran Idul Adhanya dan aku masih dengerin ceramah dulu ya. Ini aku sempetin video sedikit. Kakak Caca masih ngantuk, jadi kakak Caca tadi nggak ikutan sholat. Nggak apa-apa lah ya, yang penting anaknya tidak mengganggu aku dan ibu-ibu yang lainnya dalam beribadah. Habis ini aku mau langsung pulang aja karena tadi bahan buat sotonya belum selesai ya, alias belum komplit. Jadi setelah sholat ini deh baru kita selesaikan. Ini aku sholat di masjid deket rumah aja ya, dan alhamdulillah udah selesai. Kurang lebih kayak gini lah ya suasana lebarannya. Langsung aja kita pulang. Sampai di rumah ini aku langsung selesaikan untuk sotonya ya. Aku cuma tinggal ngegoreng pelengkapnya aja. Kebetulan ini masih punya tahu tempe hasil ungkepan sebelumnya ya. Terus ada perkedel juga. Nah, perkedel ini aku bikinnya semalam barengan sama si soto cekernya. Mohon maaf ya, aku nggak videoin detail proses masak soto sama perkedelnya. Teman-teman di rumah pasti udah pada tahu lah ya, soalnya ini kan menu rumahan aja yang simple. Dan ini aku ambilin semangkok buat kakak Caca makan. Pelengkap sotonya aku yang ada aja gitu di rumah, nggak yang ribet-ribet ya. Ini ada tahu tempe goreng, terus ada perkedel juga. Perkedelnya itu aku pakai dari 1 kilo kentang. Terus untuk snacknya aku goreng pempek aja. Kebetulan kemarin aku pesen pempek frozen, dan ini tuh aku kayak salah ya ngegorengnya. Harusnya minyaknya aku saring dulu gitu biar nggak kelihatan kotor ya pempeknya. Cuma ya udahlah, udah terlanjur. BTW teman-teman, masak apa nih untuk lebaran Idul Adha ini? Boleh dong sharing-sharing di komen ya. Kalau aku masaknya ini aja yang simple, soalnya di rumah yang makan cuma 3 orang ya, aku, pas suami, sama kakak Caca. Jadi aku bikin soto ceker aja, terus snacknya ada pempek. Nah, ini dia menu lebaran kita kali ini ya, yang simple, sederhana, tapi tetap enak. Habis ini nanti aku mau ke rumah teman. Kita mau antri untuk ngambil daging kurban, karena lebaran Idul Adha ini bisa dibilang juga sebagai hari daging ya, karena ada kurban. Jadi nanti cus kita ke rumah teman aku dulu. Oke, langsung aja untuk sarapan pagi. Ini aku makan pempek aja ya, alias ngirup cuko. Kalau pagi-pagi itu paling enak sih makan pempek. Cuma kalau nggak terbiasa jangan ya, nanti sakit perut. Habis ini lanjut makan sotonya, terus aku mampir sebentar ya ke rumah mertua, lanjut istirahat, baru deh ke rumah teman. Kita antri untuk ambil daging kurbannya. Oke, selamat makan semuanya. Di sekitar jam 1 siang ini aku udah sampai ya di lokasi untuk ambil daging kurbannya. Kita antri dulu karena ternyata lagi ada proses pergantian panitia ya untuk pembagian daging kurban. Jadi kita harus nunggu dulu. Dan ini daging-dagingnya juga masih belum selesai dipotong. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat kan, banyak banget yang masih nunggu. Boleh dong sharing teman-temanku di rumah, bunda-bunda sekalian. Biasanya kalian kalau dapet daging kurban mau dimasak apa? Kita insya Allah ya nanti malam itu mau nyate bareng, terus nanti mau bikin sop daging juga. Sop dagingnya aku masak di rumah, nanti bawa yang udah mateng ya ke rumah temen aku, baru deh kita nyate bareng. Nah, ini udah selesai dibungkus-bungkusin, cus langsung aja kita ambil. Ini daging kurbannya itu udah diember-emberin ya, jadi gampang, kita tinggal masukin aja ke mobil. Per ember
ember ini isinya ada 5 bungkus daging ya, alias 5 kilo. Dan untuk isinya random kan bagiannya, karena kita mau nyate dan mau ngesop nanti malam. Kita mampir dulu ya ke rumah temen aku untuk mensortir dagingnya, mana yang buat sate dan mana yang buat sop. Oh, ada hati ya. Hati ini bisa nih sate nih. Oh, buat ini ya, di tengahnya gitu ya. Ada hati, ada paru. Di ini ya. Paru. Gimana paru mau di sate? Emang enak paru di sate? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, banyak ya dapat daging kurbannya. Ini dia ya kegiatan kita emak-emak rempong lagi mensortir daging. Gak ada, dia paling ngawur. Gue paling ngawur udah. Gak ada, aku gak bisa. Kalau motong tuh searah Berlawanan arah kan daging. begini, harusnya begini. Iya, pintar sekali. Salah dah tadi. Kalau mengikuti alat dia jadi keras. Cinca? Iya, itu susah. Yang susah-susah gitu buat campuran sop. Oke, udah kelar untuk mensortir dagingnya ya, yang mana buat sate, yang mana buat sop. Aku pulang dulu ke rumah karena aku mau masak sop dagingnya. Nah, ini aku bongkar dulu daging kurban yang aku dapet ya, mau aku bagi-bagiin per bagiannya. Maksudnya ini kan random ya, ada yang daging, ada yang tulang, terus ada yang organ dalam juga. Semuanya mau aku sortir dulu, jadi nanti kalau mau dimasak gak ribet gitu mencari dagingnya. Nah, ini dia kurang lebih daging kurban yang aku dapetin ya. Ternyata ada sumsum juga, ini ya Allah gede banget, gak dipotong. Agak bingung ya masaknya gimana, tapi kayaknya bisa deh. Nanti mau dibikin bakso, nah ini pasti enak ya karena ada sumsumnya. Dan ini yang bagian daging, dan sambil mensortir aku masak dulu. Kurang lebih ada 3 kilo ya yang mau dijadikan sop, nanti dimakan bareng-bareng sama teman. Ini aku rebus dulu semua dagingnya sambil dibuang ya kotorannya. Nanti kalau udah oke baru deh kita bumbui. Untuk mengempukkan daging teman-teman bisa pakai berbagai macam metode ya, bisa direndam pakai baking soda, bisa pakai nanas, atau bisa juga pakai daun pepaya. Kalau aku tadi ini ngempukin dagingnya pakai baking soda, aku rendam dulu kurang lebih sekitar 40 menit baru dicuci dan direbus. Untuk daging kurbannya yang ini udah aku sortir ya, ada yang daging banget, ada yang daging campur lemaknya gitu, dan ada yang organnya. Terus yang dikresek itu tulangan ya, nanti terserah mau dibikin sop, soto atau apa. Yang jelas kalau udah dibagi-bagi kayak gini lebih gampang gitu nanti mau masaknya. Dan lanjut untuk si soto sop ya, sop dagingnya ini udah bersih kuahnya. Lanjut tinggal dibumbuin aja. Aku kasih rempah-rempah, ada kapulaga, peka, kayu manis, cengkeh, terus kasih garam penyedap sama lada. Terakhir aku tinggal tambahin aja bamer baput yang udah digoreng. Ini masak sop daging versi simple. Kalau teman-teman mau bumbu perbawangannya ini dihalusin alias diulek, digiling, di blender, bebas ya, terserah. Kalau aku ini asli serba cemplang-cemplung aja semuanya. Dagingnya udah empuk, terakhir tinggal ditambahin aja pelengkap sopnya ya. Aku pakai sayuran macam-macam, ada kentang, ada wortel, buncis, kol, dan ada kembang kol juga. Lanjut ditambahkan seledri dan daun bawang. Jangan lupa untuk selalu dikoreksi rasa apa-apa yang kurang ya. Ini daging sopnya, kenapa tadi aku rendam pakai baking soda? Karena yang di sop ini adalah bagian yang susah untuk dijadikan sate. Jadi lumayan banyak apa sih namanya, kayak ototnya gitu ya. Kalau dijadiin sate bakalan alot, makanya dijadikan sop. Oh iya, kalau bunda-bunda teman-teman di
rumah punya tips cara ngempukin daging kurban ini, boleh ya sharing-sharing di komen. Aku jujur belum pernah nyoba yang pakai daun pepaya ya, katanya itu juga bagus gitu buat ngempukin daging. Kalau pakai nanas aku pernah coba, cuma kayaknya kelamaan gitu ngerendamnya, akhirnya dagingnya hancur jadi bubur, dan aku kayak agak trauma gitu kalau mau mencoba ngempukin daging pakai nanas lagi. Aku udah terbiasa pakai baking soda ya buat ngempukin daging, buat ngempukin cumi supaya nggak alot. Makanya aku pakai baking soda aja. Ya intinya pakai metode apa aja yang jelas dagingnya bisa jadi empuk dan tetap enak ya kan. Kalau pakai baking soda sepengalaman aku tetap aman, rasa dagingnya nggak berubah sama sekali, nggak ada rasa pahit gitu ya, dan dagingnya tetap enak tapi teksturnya udah berubah jadi empuk. Tadi pulang dari rumah teman mensortir daging itu aku sekitar jam 3-an ya, dan ini si sopnya udah mau jadi. Aku belum mandi, sopnya mau didinginkan dulu baru bisa di packing ya. Nanti aku minta diantarin pas suami. Acara nyate-nyate malam ini tuh acara ibu-ibu, jadi pas suami nggak ikutan. Nanti aku pergi sama kakak Caca tapi tetap diantarin pak suami ya. Dan ini sopnya udah jadi, rasanya udah enak, masya Allah tabarakallah. Ini nanti buat anak-anak makan. Oke, sudah jadi, langsung aja kita matiin kompor. Aku mau mandi dan siap-siap dulu, habis ini lanjut kita ke rumah temen ya. Oke, lanjut kita nyate bareng. Ini satenya udah dibumbui ya, pakai bumbu sate Marangi. Sengaja kita buat manis supaya anak-anak juga bisa makan. Nanti sambalnya terpisah. Happy banget, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah di malam lebaran ini bisa tetap ngumpul ya sama teman, ngesop dan nyate bareng. Rezeki itu nggak melulu soal uang, tapi bisa punya teman, rasa saudara yang baik banget, yang menyenangkan, itu juga sebuah rezeki. Oke deh, kita lanjut makan-makan dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.